Fakta pertama, kita akan membahas seputar orang akan ingat dengan apa yang ia lakukan. Yang pertama, 10% dari apa yang ia baca, 20% apa yang ia dengar, 30% apa yang ia lihat, 50% apa yang ia lihat dan dengar, sedangkan 80% apa yang ia katakan, 90% apa yang ia katakan dan lakukan. Makanya, kalau kita sebagai public speaker tidak hanya bicara mengenai sejauh mana kita mendengar, membaca, melihat, dan mengatakan, tapi sejauh mana kita melakukan semua itu dengan baik, dengan tampilan representasi dalam dunia public speaking dan diolah dalam bentuk praktek. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar keutamaan dari komunikasi, terutama dalam public speaking. Public speaking menjadi kepentingan yang paling utama dirasakan bagi semua profesi, tentunya bagi profesi customer service, entertainer, belakang panggung maupun di depan panggung. Banyak orang sukses yang kemudian juga hari ini dikenal di mata publik karena kemampuan komunikasinya. Lalu sejauh mana kemampuan komunikasi kita dan kalian semua? Kita akan saksikan berbagai fakta unik dan menarik seputar dunia public speaking yang perlu kita ketahui sama-sama. Fakta seputar komunikasi. Banyak hal yang sangat menarik untuk dibahas seputar komunikasi. Kita ketahui konteks komunikasi ada 3. Yang pertama, komunikasi bisnis. Komunikasi pertukaran suatu informasi gagasan dengan tujuan bisnis, baik secara individual maupun secara korporasi. Yang kedua adalah komunikasi antar pribadi atau yang sering disebut dengan komunikasi interpersonal, yang dimana mengharuskan pelaku untuk bertatap muka antara 2 orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun nonverbal sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. Sedangkan untuk komunikasi lintas budaya merupakan bagian dari sejauh mana kita memahami budaya seseorang untuk bisa dilakukan dengan budaya yang tepat, mempelajari situasi di mana orang dari latar belakang budaya berbeda saling berinteraksi. Itulah tujuan dari komunikasi. Tahukah kalian, cara bersalaman juga bagian bentuk dari komunikasi. Komunikasi yang diawali sebelum kita berbicara dengan orang lain. Cara bersalaman ada 3 jenis. Yang pertama, submisif, di mana submisif ini sendiri merupakan bagian bersalaman, tangan kita berada di bawah, sedangkan tangan orang lain berada di atas. Cara bersalaman seperti ini biasanya ditujukan kepada orang yang jauh lebih senior atau lebih tua dibandingkan kita, atau orang yang lebih kita hormati. Apabila ada orang sebaya melakukan proses bersalaman seperti ini juga bisa dikuncikan sebagai bagian dari ketidakpercayaan diri orang tersebut kepada orang yang ada di hadapannya. Yang kedua, dominan. Cara bersalaman dominan adalah cara yang kemudian tangan kita berada di bagian atas sedangkan tangan orang lain berada di bagian bawah. Ini bisa direpresentasikan sebagai keegoan kita untuk mengakui bahwa kita lebih hebat, bahwa kita lebih mampu dibandingkan orang tersebut. Biasanya, ciri-ciri orang bersalaman dengan dominan ini pun juga diikuti dengan gerakan-gerakan bahkan kepalan yang kuat. Yang ketiga, sejajar. Salaman seperti inilah yang disarankan ketika kita melakukan komunikasi bisnis, terutama pada saat kita melakukan bisnis atau juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya untuk menambah kedekatan satu sama lainnya. Dan berikut berbagai salaman di dunia yang menarik perhatian untuk kita bahas.
Public speaking merupakan seni berbicara di depan umum. Menurut dari Buffy, di tahun 1998, public speaking dan komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan. Sedangkan menurut Hemstreet and Betty di tahun 1990 merupakan suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Banyak orang yang beralasan tidak bisa melakukan public speaking dengan baik dengan alasan gugup. Apakah benar seperti itu? Yang patut kita ketahui adalah gugup adalah rasa yang manusiawi. Bahkan seorang Najwa Shihab, Anggun C. Sasmi, mengatakan di setiap perform untuk tampil di depan publik, dia selalu mengatakan untuk tetap merasakan yang namanya gugup. Kenapa seperti itu? Karena gugup adalah sesuatu yang alamiah terjadi di dalam diri seseorang. Justru ketika kita tidak merasa gugup, maka hal tersebutlah yang patut kita pertanyakan di dalam diri kita. Selanjutnya, bicara mengenai gugup. Gugup sumbernya adalah takut. Takut ditertawakan, takut tidak tampil maksimal, atau takut yang membawa diri mengarah kepada menyerah. Banyak hal yang mempengaruhi kenapa seseorang bisa gugup. Bisa jadi dia sebelum tampil meminum kopi, atau bisa jadi dia tidak membiasakan atau berlatih sebelum acara atau sebelum presentasi dimulai. Dan yang paling sering dilakukan adalah tidak datang sebelum memulai untuk mengetahui dan beradaptasi dengan tempat yang menjadi venue dalam penyelenggaraan kita untuk berbicara di depan umum. Beberapa kesalahan dalam public speaking akan kita bahas bersama ya. Nah, yang pertama, saat bicara, tangan di belakang atau di kantong. Hal ini terlihat sederhana namun sangat berdampak terhadap penampilan kita dalam melakukan public speaking. Karena ini dianggap ketidakseriusan kita pada saat berbicara atau pada saat formal kita dianggap meremehkan untuk acara tersebut. Yang kedua, maju mundur terlalu banyak gerak. Ini pun juga menjadi kesalahan kita pada saat berbicara. Vokal kecil sehingga audiens tidak bisa mendengar suara kita dengan jelas. Ekspresi tidak sesuai. Nah, ini yang menarik. Banyak sekali postingan-postingan orang pada saat membacakan sebuah berita atau menyampaikan informasi dengan ekspresi atau kalimat-kalimat yang salah. Kita melihat video beberapa berikut ini. Setelah pesan-pesan berikut, kita akan bergabung kembali bersama rekan Persi Widakuswara di studio Metro Mini, maksud kami Metro TV, Bursa Efek Jakarta. Tetaplah bersama kami. Israel mengucapkan terima kasih kepada Anda, kepada kita semua masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan moral, dan Palestina mengucapkan terima kasih kepada kita memberikan dukungan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Ini ada informasi. Ya, ini kerap memakan ternak warga. Sejumlah warga berusaha menangkap buaya yang berada di Sungai Batu Putih. Halo, selamat pagi saudara. Ketenangan dan kenyamanan para pengguna jalan bisa saja terganggu, bahkan membahayakan akibat aksi. Cara pegang mikrofon yang salah. Mikrofon dalam bahasa Indonesia adalah pelantang. Banyak sekali dari kita yang memegang pelantang terlalu jauh menyebabkan vokal terdengar kecil. Atau bagi kita yang terbiasa mendekatkan hingga sampai mulut. Dan ini berdampak pada output audio yang kemudian didengar storing. Banyak dari kita yang getar pada saat pegang mikrofon. Hal tersebut bisa diatasi dengan menempelkan bagian kepala mic itu ke bagian dada. Sehingga gerakan gugup tersebut dapat teratasi ketika kita tempelkan di bagian dada. Apabila audio terdengar kecil, maka bisa kalian lakukan untuk menempelkan mikrofon tersebut di bagian dagu. Sehingga getar di tangan kalian pada saat memegang pelantang atau mikrofon tersebut dapat terminimalisir dengan baik dan kalian bisa tampil secara optimal. Selanjutnya,
mata ke bawah atau terlalu sering menunduk. Ini merepresentasikan kalian sebagai orang yang tidak memiliki kepercayaan diri pada saat berbicara di depan umum. Dan yang paling banyak kita rasakan saat ini menjadi public speaker, orang-orang yang terlalu mengikuti teks. Banyak dari kita yang hanya membaca, tidak menyampaikan, baik itu secara verbal maupun secara non-verbal, ditampilkan dalam sebuah bentuk komunikasi public speaking dan dalam berbagai agenda, misalnya orasi, pidato, ceramah. Hal pertama yang bisa kalian lakukan dengan cara berbicara di depan kaca sesering mungkin. Ini merupakan tindakan yang bisa kalian lakukan dengan mudah, tentu untuk melatih kemampuan komunikasi sehari-hari. Hal selanjutnya yang bisa kalian lakukan adalah dengan cara melatih membaca. Sejauh mana kemampuan kita membaca untuk bisa direkam, dan disitulah kita mengetahui berapa kali muncul frekuensi atau jeda kalimat lainnya yang sering mengganggu dan sering muncul ketika kita berbicara. Kemudian kita rekam dan hitung berapa kali frekuensi tersebut muncul, lakukan secara berulang. Hal yang ketiga bisa kalian lakukan dengan memperkaya kosakata, bisa dengan membaca, menonton, atau menyaksikan tayangan-tayangan yang muncul istilah-istilah tertentu untuk memperkaya kalimat yang kita miliki. Menyiapkan catatan menjadi bagian selanjutnya yang paling penting, karena seorang public speaking yang baik adalah orang yang memiliki persiapan penuh, baik apa yang ingin disampaikannya maupun apa yang akan dilakukannya. Kunci dari public speaking setelah kalian mengenal diri kalian siapa dan bagaimana karakteristik dari kalian sendiri, maka selanjutnya tugas kita semua adalah mengenali audiens, siapa yang menjadi pendengar atau target sasaran untuk mendengarkan apa saja pesan-pesan yang ingin kita sampaikan dengan baik. Kuasai materi menjadi kunci terakhir yang bisa kita lakukan. Selain datang tepat waktu, sering latihan, membiasakan diri, dan terus belajar, menguasai materi menjadi hal yang paling utama agar pada saat eksekusi nanti kita tidak lagi kelabakan atau malah kita kebingungan dengan apa yang ingin kita sampaikan. Hasil akhir bukan menjadi tujuan utama. Setiap public speaker yang baik memiliki prosesnya masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung proses belajar, mau bertanya, dan terus mengasah kemampuan komunikasi, kemampuan diri untuk bisa beradaptasi, bersosialisasi, dan mau belajar akan banyak hal. Setujukah kalian kalau ada satu pertanyaan yang muncul? Kemampuan komunikasi seseorang muncul karena bakat.